Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, welcome to SMA Namira Official Video. Nah, kembali hari ini berjumpa kembali bersama Miss Hanura. Jadi hari ini kita akan membahas matematika wajib dengan topik pembahasan transformasi geometri. Jadi Miss harapkan kalian tonton videonya sampai selesai. Jika nanti ada yang mau ditanyakan seputar latihan dan tugas, bisa jawab free Miss via WA atau juga telepon ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, kemarin kita udah singgung ya pengertian dari transformasi geometri. Ini Miss ulangi sedikit ya. Pengertian transformasi geometri adalah suatu bentuk perubahan yang melibatkan titik, garis ataupun bentuk lainnya ya. Nah, jadi kemarin itu ada empat bentuk transformasi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukup bahas dua dulu ya. Nah, yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Ini maksudnya gimana, Miss? Iya, jadi kalau namanya translasi itu adalah perpindahan dengan cara menggeser suatu benda ya, bisa berupa titik dan lain sebagainya. Translasinya itu kita simbolkan dengan A, B ya. Nah, itu dia. A, B ya. Jadi si A-nya itu adalah sebagai sumbu X yang digeser ke kanan atau ke kiri, dan yang si B adalah sebagai sumbu Y yang digeser ke atas maupun ke bawah. Nah, jadi kalau ada sebuah titik kita translasikan itu bakal menjadi rumusnya seperti ini ya. X aksen Y aksen itu menandakan bayangannya adalah X, Y kita jumlahkan dengan translasinya ya. Nah, berarti di situ adalah A, B. Nah, jadi nanti buatnya seperti ini bentuknya ya, Nak ya. Nah, jadi ini kan seletak nih ya, X sama A-nya kita jumlahkan ya. Nah, kita jumlahkan nih. Jadinya adalah X tambah A. Y-nya kita jumlahkan juga, jadinya hasilnya adalah Y tambah B. Nah, ini dia. Nah, Miss bilang ya catatannya, seperti yang di awal tadi, sumbu X itu adalah untuk si A. Bisa ke kanan positif, bisa ke kiri negatif. Jadi, kalau nanti A-nya adalah ke kiri, berarti minus ya. Jadi, ini kebetulan rumusnya positif. Tapi nanti disesuaikan dengan soalnya ya, bukan harus semuanya positif, enggak. Jadi kita harus memahami ya, bukan dihafal. Nah, untuk yang sumbu Y, untuk bagian B itu bisa ke atas positif ya, ke atas, bisa ke bawah nih negatif. Contohnya nih, ada tentukan bayangan titik A 2,3 dengan translasi oleh min 1,2. Nah, ini kita harus tentukan dulu siapa X-nya. Ini Miss X-nya ya. X-nya itu adalah si kawan ini 2. Nah, ini dia X-nya. Siapa Y-nya? Y-nya adalah 3. Dengan translasi oleh min 1,2. Nah, ini sebagai A-nya ya, Nak. Ini sebagai B-nya. Tuh dia. Nah, jadi hasilnya adalah X aksen Y aksen menandakan hasil bayangannya itu adalah 2 kita jumlah dengan min 1. Berarti hasilnya adalah 2 plus jumpa minus, jadi kurang ya. 2 dikurang 1 adalah 1. Lalu Y ditambah B, berarti adalah 3 ditambah 2 ya. Ini dia, hasilnya adalah 5. Ya, easy ya kan? Nah, itu dia. Kita lanjut. Contoh tentang translasi ya. Nah, biar lebih paham nih kalau pakai kata-kata. Ini ada muncul di soal SBMPTN ya. Itu dia. Jadi harus dipahami. Suatu benda terletak pada posisi dengan koordinat min 4,3 ya. Titik awalnya itu adalah min 4,3. Kemudian benda tersebut bergerak ke arah bawah. Nah, ke bawah nih berarti sumbu Y ya. Nah, bergerak ke bawah secara vertikal sejauh 5 satuan. Oh, ke bawah berarti vertikal negatif ya. Nah, negatif 5 ya. Oke, dan dilanjutkan ke arah kanan. Nah, ke sumbu X nih. Berarti kalau kanan positif ya. Oke. Ke kanan secara horizontal sejauh 4 satuan. Berarti 4 positif. Tentukan koordinat posisi akhir dari benda tersebut. Nah, ini kita buat dulu titik mula-mulanya. Nah, horizontal ke kanan berarti A ya, itu sumbu X berarti. Jadi ingat ya, jangan kebalik. B-nya dulu baru A karena duluan disebut. Enggak ya. Jadi kita harus susun urutannya yang benar ya.
selalu yang pertama adalah si A ya, si horizontal ke kanan ya, walaupun dia belakangan disebut ya, nggak apa-apa. Nah, horizontal ke kanan berarti A-nya 4, positif ya. Nah, lalu untuk vertikal ke bawah, berarti dia negatif. Kalau vertikal ke atas baru positif ya, jadinya minus 5. Nah, berarti translasinya itu adalah 4, min 5. Bukan min 5,4 ya. Nah, itu hati-hati, awas kebalik. Nah, jadi hasil translasinya adalah X aksen Y aksen sama dengan, nah tadi titik mula-mulanya ini ya kan, min 4,3. Kita tulis ke bawah ya, vektor ya, kelas 1. Nah, itu dia. Ditambah ya, ini selalu ditambah A-nya adalah 4, B-nya adalah min 5. Ayo kita jumlahkan. Min 4 ditambah 4 adalah 0, 3 ditambah min 5, berarti hutangnya 5 baru bayar 3, berarti minus 2. Nah, jadi yang awalnya titiknya min 4,3 sekarang berubah nih karena sudah digeser kanan kiri ya kan, atas bawah, itu menjadi 0, -2. Itu dia. Lanjut yang terakhir, refleksi pencerminan. Nah, refleksi berarti kayak kita bercermin ya di kaca ya, ada bayangan kita ya kan. Nah, refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin ya, dari titik-titik yang dipindahkan. Nah, contohnya ikannya nih ya kan, lagi berkaca dia ya. Nah, di sini bayangannya sama ya, X aksen Y aksen. Nah, untuk yang refleksi ini agak banyak, tapi nggak usah dihafal, tapi dipahami ya, bisa. Nah, caranya gimana Miss? Lihat. Kalau terhadap sumbu X katanya ya, refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X ya. Oke, refleksi terhadap sumbu X. Nah, nomor 1. Terhadap sumbu X berarti ingat Y-nya negatif ya. Nah, ini dia di sini. Terus Miss, X-nya gimana? Tetap aja. Kalau di awal 2, di akhir juga 2 ya. Hanya Y-nya yang negatif. Kalau terhadap sumbu Y, kebalikannya, X-nya yang negatif, Y-nya tetap. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, berarti mereka bertukar posisi ya. X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Nah, kalau Y sama dengan min X, berarti udah tukar posisi, terus dinegatifkan ya. Jadinya min Y, min X. Kalau terhadap titik asal 0,0 ya. Nah, kan tadi titik mula-mulanya X, Y ya. Nah, ini diminuskan aja ya. Jadinya min X, min Y. Nah, ini yang terakhir ya. Ini agak kadang-kadang lupa nih karena rumusnya agak panjang ya. Kalau terhadap garis X sama dengan H. Contoh ya, example ini X sama dengan 3 nih. Nah, berarti X-nya yang berubah. Nah, ini dia panjang ini ya. Jadi X-nya berubah, Y-nya tetap. Rumusnya adalah 2 dikali H. Hanya itu adalah si angka yang setelah X ini ya. Contohnya nih, Miss buat X sama dengan 3 ya. Itu dia. Lalu dikurangkan dengan X. X-nya adalah si titik mula ya. Ini dia, titik mula-mula. Oke ya. Jangan dikurangin sama ini lagi ya. Kan ini X Miss, jangan ya. Ini X yang di awal. Y-nya tetap. Nah, untuk Y sama dengan K, X-nya yang tetap, Y-nya yang berubah ya. Mirip-mirip ya rumusnya. 2 dikali K. K-nya itu adalah si angka setelah Y ini. Contoh nih, Miss buat Y sama dengan min 2 ya. Nah, berarti K-nya adalah min 2. Dikurang dengan Y. Nah, ini Y-nya ya, titik awal. Itu dia. Ya, jadi ini diingat-ingat ya, dipahami biar nggak usah dihafal ya. Kalau dihafal nanti takutnya lupa ya. Nah, contoh nih, tentukan hasil pencerminan dari titik A min 2,3 terhadap sumbu X. Nah, apa tadi tuh ya? Kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya yang X-nya yang apa tuh tadi terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X kawannya berarti Y-nya negatif ya. Nah, jadi iya benar. Jadi bayangannya Miss adalah X, min Y. Nah, di situ min 2,3 ya titiknya. Nah, menjadi min 2, min 3. Soal kedua ya. Soal kedua,
titik P 5,-3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3 menghasilkan bayangan sebagai berikut. Tentukan nilai A tambah B. Nah, tadi kan bayangannya kalau Y sama dengan 3 berarti sumbu Y-nya yang berubah ya, X-nya tetap. Nah, berarti jadinya X, 2 kali K dikurang Y. Ya, ini yang berubah ya nak ya. Nah, 2K dikurang Y. K-nya siapa? Ini K-nya ya. Y sama dengan K. Nah, berarti Y-nya adalah K-nya adalah 3 ya. Oke, K-nya adalah 3. Berarti jadinya X-nya tetap 5 ya kan. 2 dikali 3. Lalu dikurang Y-nya siapa, Miss? Ini Y-nya ya. Nah, ini dia. Y-nya adalah min 3. Nah, berarti jadinya 2 dikali 3 dikurang min 3. Minus, jumpa minus jadi positif. Berarti jadinya 6 ditambah 3, 9. Nah, ternyata ini bayangannya. Tadi katanya menghasilkan bayangan A tambah B. Berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. A-nya adalah 5, B-nya adalah 9. Berarti kita mau cari A tambah B. A tambah B adalah 5 tambah 9 ya. Jadi hasilnya adalah 13. Nah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Nah, nanti Miss bakal ngasih tugas buat kalian. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ya ditanyakan sama Miss. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, Miss ada kata-kata motivasi. Nah, jadi ada kata-kata motivasinya untuk pertemuan kali ini. Harta itu jika digunakan maka akan cepat berkurang dan lambat laun akan habis. Namun, berbeda dengan ilmu. Ilmu jika digunakan atau kita sharing dengan teman kita ya, tapi tidak ketika waktu ujian ya. Nah, kalau ilmu jika kita gunakan, kita sharing, maka ilmu itu tidak akan berkurang, malah akan bertambah ya, dan itu bakal menjadi salah satu pahala buat kita. Nah, jadi tetaplah semangat untuk belajar. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan, jangan malu-malu. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.